Seperti kita ketahui, nabi-nabi sebelumnya mendapatkan juga petunjuk dari Allah. Petunjuk umumnya disebut hudan. Sama, semua nabi menerima hudan. Bahkan sejak Nabi Adam alaihissalam itu menerima hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38. Qul ihbitu minha jami'an fa inna ya'tiyannakum minni hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Adam, turun kau dengan istrimu. Nanti saat kau menjalani tugas di bumi, begitu sampai di bumi, bertugas menjadi nabi. Ya, saat di akhirat belum jadi nabi, masih bashar. Karena itu disebutnya bashar. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Disebutnya bashar untuk membedakan dengan jin yang sudah ada sebelumnya. Ayat 27-nya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Diberi tugas sebagai khalifah di bumi. Quran surah kedua ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saat turun ke bumi bertugas sebagai nabi karena belum ada umat, risalah untuk pribadi dan orang-orang terdekatnya. Maka diberikan petunjuk disebut hudan. Setiap berganti generasi, datang generasi setelahnya, sepeninggal Adam alaihissalam, datang keturunannya, lalu ditunjuk nabi baru, diangkat rasul karena sudah ada umat untuk berdakwah, maka diberikan hudan pula, petunjuk. Sampai dari Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Daud, ke Isa, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Karena itu setiap kitab yang diturunkan kepada setiap nabi, rasul disebutnya hudan. Ya, Nabi Musa menerima Taurat disebut hudan. Ya, Quran surah ke-17 Al-Isra ayat yang kedua. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Kami berikan kepada Musa kitabnya Taurat. Ya, kitabnya Taurat. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-Taurat. Taurat disebut hudan. Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran. Al-Quran disebut hudan. Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Nah, bahkan sebelum Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, kata Allah sudah saya sampaikan di kitab-kitab sebelumnya. Diberi contoh Zabur di kitabnya Nabi Daud alaihissalam. Ditetapkan min ba'di dzikri, setelah diberi peringatan. Zikr itu bisa berarti ibadah, bisa berarti tugasnya Rasul. Ya, tugasnya Rasul. Ya, karena itu Nabi Muhammad ketika diberi tugas, diminta tugasnya dengan zikir. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaytir. Muhammad, ingatkan kaummu, ajak kepada yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Ingat, kamu ini pengingat, bukan pemaksa. Ya, bukan penguasa, bukan mengharuskan orang begini-begini. Kamu ingatkan dengan hukum-hukum Allah, berikan mereka jalan untuk berfikir sehingga memahami dengan ketulusan dan tunduk patuh kepada Allah untuk beribadah. Zikir. Maka kata Allah, kami ingatkan setiap ada Rasul, sampaikan annal arda yarithuha ibadiyas salihun, bahwa bumi ini aku tetapkan untuk diisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Kalau dalam bahasa lainnya begini, aku ini buat bumi untuk dijadikan oleh kita ini makmur dan baik. Maka jadilah orang-orang soleh ketika beraktivitas di bumi. Jadi apapun Anda mau jadi karyawan yang soleh. Mau jadi ibu rumah tangga, jadi ibu rumah tangga yang soleh. Jadi pelajar yang soleh. Diplomat yang soleh. Birokrat yang soleh. Kalau semua soleh, maka buminya itu akan makmur. Buminya akan baik. Tapi kalau satu orang rusak, salah, bukan soleh, kemudian dia salah, maka celakalah dan rusaklah bumi itu sendiri. Dan kerusakan di bumi itu diakibatkan oleh tangan-tangan dan perilaku manusia yang tidak soleh. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Banyak kerusakan nampak di bumi ini karena perilaku yang tidak soleh dari tangan-tangan manusia. Jadi kalau kita ingin nikmat tinggal di buminya, sederhana kata Al-Quran, jadi orang soleh, selesai. Kalau Anda bertanya bagaimana caranya soleh, kata Allah, diberi jalan, dibuka kepada semua manusia. Kalau ingin saleh, maka dibuka dari Quran surah ke-22 ayat pertama tadi.
Ya ayyuhan nasu taqwa rabbakum. Hai semua manusia tanpa kecuali. An-nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Dibuka dengan kalimat nidaya 361 kali disebutkan dalam Al-Quran. Menunjuk pada qaribun mutawassit wa ba'id, dekat, menengah, jauh. Ditambah dengan ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunnya munada, hanya tanbih. Hai semua manusia tanpa kecuali. Tanbih, aku ingatkan kalian semua. Kalau ingin jadi saleh, ingin baik, ittaqu rabbakum, maka mulai dengan meningkatkan takwa kepada Rabbmu. Karena itu dimanapun manusia menyebar, kalau ingin jadi baik, tingkatkan takwa. Itu yang diperkuat di Quran surah ke-49 Al-Hujurat ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan jenis manusia ada dua, ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami tetapkan tinggalnya nggak akan di satu tempat di bumi. Nggak ada semuka bumi tinggal di Bekasi semua, padat Bekasi, nggak ada jalannya. Maka mungkin ada yang tinggal di Jawa Barat pun menyebar. Ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Indonesia, Asia, ya, Afrika, Amerika, Australia, Eropa, benua, dunia, menyebar semua. Sukunya beda-beda. Lita'arafu, untuk saling mengenal, berinteraksi, membangun kemakmuran bumi sebagai ibadah kepada Allah. Tapi tetap kalau ingin baik, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau engkau ingin hidup nyaman, mulia, dan ridha Allah kepadamu, maka yang paling mulia di antara orang yang hidup itu yang bisa meningkatkan takwa. Maka kalau kita ingin jadi saleh, jalannya takwa. Dan menjadi saleh ini, kita berikhtiar untuk takwa, itu berlomba dengan waktu. Kalau bukan kita yang meninggalkan dunia duluan, dunia yang meninggalkan kita. Karena itu Allah ingatkan, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Kamu berpacu dengan waktu. Ya, kalimatnya sah itu. Ya, kalau bukan kiamat kecil itu kita wafat. Ya, kiamat sughra, kita yang wafat. Atau kiamat kubra, dunianya hancur. Kita berlomba dengan kematian pada diri kita sendiri untuk meningkatkan takwa. Kita cuma tugas, Pak. Seperti Anda bertugas di kantor kan ada masa purnanya, selesai. Antum yang pelajar kan ada wisudanya. Satu saat kita di wisuda. Ini kita tugas di dunia ini. Kita bertugas, punya misi, nanti pulang. Selesai di wisuda, yang gagal wisuda, yang nggak bisa masuk. Ya, kita kan mengumpulkan nilai sekarang. Tinggal berapa semester di bumi? Dicek aja. Nanti kita tinggal tentukan dari sekarang IPK-nya mau berapa ketika dihisab. Ya tengah-tengah 2 misalnya. Di atas 2 aman lah. 2,5 ya masih bisa surga lah, kelas biasa. IPK 3 naik dikit, IPK 4 ya pengen firdaus kan dari sekarang jadi mumtaz, cum laude. Ya, pas 2 ya di A'raf, tengah-tengah. Surga belum, neraka enggak. Makanya muncul surah Al-A'raf surah ke-7 itu. Ya, di ayat 45 sampai 47 kan begitu. Ya, ada tengah-tengah itu. Di bawah 2 ya celaka. Ya. Kalau sama sekali nggak punya nilai 0, itu yang paling bahaya. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Quran surah ke-25 ayat 23 itu. Kalau ada orang nggak punya bekal pulang takwanya, walaupun dunianya kelihatan baik, ya dunia diberikan karena keadilan Allah. Dia bekerja untuk dunia, dikasih dunia. Allah adil. Cuma karena nggak punya bekal akhirat, kosong, jadi debu berterbangan saja, nggak bisa dibawa. Karena itu diingatkan kita, ayo tingkatkan takwa dalam setiap kesempatan kita. Karena itu setiap Nabi SAW memberikan khutbah Jumatnya, atau dalam setiap kesempatan umum ta'limnya, beliau senantiasa mengingatkan sahabat dekatnya dan umat terjauhnya, saudara-saudaranya seperti kita sekarang, untuk gemar meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sedang ta'lim dibuka oleh seorang ustaz atau khatib membuka dengan wasiat takwa, itu mengingatkan kita supaya jadi orang baik di bumi dan supaya punya bekal untuk pulang sebelum wafat, Pak. Jadi sekarang ini kayaknya meninggal tuh ringan sekali gitu. Hampir tiap hari kayak nggak ada kesan dalam jiwa tuh. Anda buka berita sekarang tuh meninggal, si fulan ditusuk, si fulan dibunuh, kayaknya enteng sekali bunuh orang itu. Enteng sekali berbuat maksiat. Kalau sudah berbuat maksiat itu tidak ada rasa dalam jiwa, berarti ada sesuatu yang berbahaya dalam kehidupan kita. Maka ingatkan pada diri kita, itu saat kita akan pulang, apakah bekal kita cukup menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau bukan kita yang meninggalkan dunia, maka boleh jadi kata Allah, dunia akan berakhir dan tidak akan selamanya kita mendapati apa yang kita rasakan saat ini selama hidup di dunia. Itu pesan dalam salat subuh tadi.
Dan diantara cara meningkatkan takwa, salah satunya meningkatkan kedekatan dengan Allah dengan mempelajari bagian-bagian dari syariat dan ilmunya. Bahkan rukun Islam yang pertama pun tauhid, kalau ingin sempurna mesti diawali dengan pengetahuan dan ilmu. Demikian Allah berfirman di Quran surah ke-47 ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka mesti punya pengetahuan, mesti punya ilmu, supaya kita bisa kokoh menetapkan dalam jiwa kita tidak ada Tuhan yang layak disembah dan dipertuhankan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dasar dari semua ilmu adalah adab. Maka kita memulai dengan mempelajari kitab Adabul Alim wal Muta'allim, supaya cara menuntut ilmu kita pada ilmu-ilmu yang lain benar berdasar tuntunan Rasulullah SAW.